bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidupku, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, haleluya. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidupku tiada terhitung. Pertolonganmu tiada terhitung. Pertolonganmu tiada terhitung, tiada terhitung. Kesetiaanmu tiada terhitung, tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku. Umat percaya yang diberkati Tuhan, pernahkah Anda berhadapan dengan sesuatu yang disebut kemustahilan? Rasanya secara logika manusia sudah tidak mungkin lagi. Mungkin itu adalah persoalan kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, atau mungkin hari ini ada di antara Anda yang sedang merindukan sesuatu, tetapi kata dokter berkata tidak mungkin, fisikmu sudah tidak sanggup lagi. Atau mungkin ada di antara kita yang sudah divonis oleh kedokteran mengatakan bahwa rasanya sudah tidak ada kemungkinan yang baik yang akan kita terima di masa yang akan datang karena keterbatasan fisik kita. Atau mungkin ada di antara Anda yang sedang ingin melanjutkan sekolah, tetapi kemudian melihat kenyataan bahwa saya tidak punya kekuatan apa-apa. Jadi rasanya mustahil kalau mimpi ini bisa terrealisasi dalam kehidupan saya. Umat percaya, kita boleh melihat apa yang terjadi di sekitar kita dan mulai bersikap bahwa inilah saya. Tetapi di dalam Tuhan, Alkitab mengajarkan kita tidak berjalan dengan apa yang kita lihat, tetapi kita berjalan dengan iman kita. Berdasarkan apa kata Tuhan, apa janji Tuhan. Kalau kita mulai putus asa untuk menantikan janji Tuhan, maka Tuhan mengajarkan sesuatu kepada kita, seperti dikala Dia mengajarkan Abraham. Tahukah Anda umat percaya, Abraham adalah seorang yang dipanggil Tuhan. Lalu Tuhan berkata melalui Abraham, akan lahir bangsa yang besar, keturunan yang beribu-ribu bahkan tidak terukur dan tidak terhitung jumlahnya. Sementara Sarah istrinya, seorang wanita yang mandul, yang tidak punya anak. Ini sesuatu yang kontradiktif, bukan? Punya keturunan banyak, tapi tidak bisa punya anak. Bagaimana untuk mempercayainya? Lalu Tuhan mengajarkan kepada Abraham seperti dalam Kejadian pasal yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Dikatakan demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak.
Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Menarik bukan? Ketika ada seorang yang berputus asa karena melihat kemustahilan, Tuhan mengajarkan sesuatu. Hitung. Apa yang dihitung adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang ada. Kalau Abraham dalam cerita ini diminta menghitung bintang. Dan di situ untuk membuktikan kalau Tuhan itu maha segalanya, Tuhan itu pasti memberi apa yang Dia janjikan, dan Tuhan itu ya dan amin dalam segala janjinya. Kalau kita hitung apa? Umat percaya yang diberkati Tuhan. Mungkin hari ini kita berkata, saya punya masalah keuangan, saya punya masalah ini, saya punya masalah itu. Hitung. Ya, apa yang saya hitung? Lihat apa yang baik di sekitar kita. Apa yang kita miliki, apa yang kita punya di dalam keberadaan kita. Hitung sebagai berkat Tuhan. Hitung sebagai pemberian Tuhan, sebagai kebaikan Tuhan. Kalau pada waktu yang lalu Tuhan sudah memberkati kita dengan luar biasa, masakah di masa yang akan datang Tuhan tidak bisa memberkati kita dengan luar biasa? Hitung umat percaya. Hitung apa yang ada di kamarmu. Hitung apa yang ada di ruang tamumu. Hitung apa yang ada bahkan di pekaranganmu. Hitung apa yang melekat di badanmu. Hitung anggota keluargamu. Hitung pekerjaanmu dan penghasilanmu. Hitung semua yang baik. Saya percaya kita akan mulai terkagum-kagum dan terpesona sama Tuhan. Karena lihat kebaikan Tuhan nyata dan jauh lebih besar dari persoalan kita, dari permasalahan kita. Mungkin kita berkata, aku punya satu masalah hari ini. Hitung berapa yang kita miliki, berapa yang kita punya. Setelah kita hitung, angkanya lebih dari 1. Berarti kebaikan Tuhan lebih dari persoalanmu. Untuk itu hari ini umat percaya, jangan berputus asa, jangan kecil hati, tetapi angkat kepalamu, angkat hatimu, yakinlah lebih lagi, percaya kepada Tuhan. Bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita dulu, sekarang, dan selamanya. Luar biasa anugerahnya bagi kita. Untuk itu hari ini, tangkap apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Hitung yang baik. Maka engkau akan menyadari dan menikmati apa yang baik dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Umat percaya, mari kita naikkan doa dan syukur kita. Sungguh kasih-Mu begitu besar kepada kami ya Bapa. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang terus ada bersama dengan kami. Tuhan, terima kasih. Hari ini kembali Engkau lawat kami Tuhan. Engkau datang dengan membawa janji-Mu Bapa, bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau lebih besar dari permasalahan-permasalahan kami. Kuasa-Mu lebih besar dari setiap pergumulan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menjalankan kehidupan kami hari ini dengan sukacita dan suatu keyakinan bahwa Tuhan, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Bapa, ketika kami berputus asa karena berbagai permasalahan yang kami hadapi, permasalahan kesehatan, permasalahan keuangan, permasalahan relasi, Tuhan, tolong kami agar
agar kami tidak larut di dalam keputusasaan kami ya Tuhan. Tolong kami untuk mengubah cara pandang kami, untuk dapat melihat bahwa Tuhan, berkat-Mu banyak, kuasa-Mu besar, pertolongan-Mu selalu nyata di dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan, dengan iman yang teguh, kami sanggup menunggu Tuhan, dengan menyadari bahwa Engkau tetap bekerja. Engkau tetap bekerja menolong kami Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Dan pada waktu-Mu yang tepat Tuhan, kami boleh keluar dari pergumulan kami dengan sukacita. Karena Tuhan, Engkaulah sumber sukacita kami. Engkaulah sumber damai sejahtera kami ya Bapa. Tuhan, sekarang kami akan memulai kehidupan kami hari ini. Biarlah Bapa, kami tidak lagi terpuruk dengan berbagai persoalan hidup kami. Tapi kami Tuhan dengan bersemangat mau mengerjakan apa yang menjadi bagian kami. Bahkan Tuhan, hidup kami akan menjadi berkat karena Engkau ada, kuasa-Mu nyata di dalam hidup kami. Tolong kami agar menjadi berkat bagi siapapun yang Tuhan antarkan kepada kami hari ini. Melalui tugas pekerjaan kami, melalui studi kami Tuhan, melalui hal-hal yang kami kerjakan di dalam rumah tangga kami, melalui apapun yang menjadi bagian kami di tengah masyarakat kami Tuhan. Kasih-Mu nyata Bapa, pertolongan-Mu besar Tuhan, dan Engkau jadikan kami saluran kasih. Engkau jadikan kami pembawa berita sukacita, janji-Mu ya dan amin Tuhan. Dan kami mau bagikan itu kepada setiap orang yang kami temui hari ini. Terima kasih Bapa Maha Baik. Biarlah Tuhan, kami mau sandarkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan-Mu, dan kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa Maha Baik. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin.